Shalom Youth. Bagaimana kabarnya? Luar biasa tentunya. Amin. Biarpun di situasi seperti ini kita tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja, tapi kita dapat melaksanakan melalui ibadah online. Baik, kita akan segera mulai ibadah online kita. Siapkan hati kita. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, ada bersama kami, ada bersama teman-teman Yesus sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian. Ku menyembah-Mu Tuhan dalam kudus hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu.
syukur. Kami percaya Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan Bapa. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memuji-Mu, kami akan mulai ibadah online ini Bapa. Kami percaya hadirat Allah, kuasa Allah melingkupi setiap jemaat-Mu, anak-anak muda yang ada di tempat ini, yang menyaksikan ibadah online ini Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, itulah yang disediakan Tuhan bagi setiap kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Oh my soul,
Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami, segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, yang Tuhan telah berikan kepada kami, yang Tuhan telah izinkan kami nikmati. Maka pada saat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkaulah kekuatan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami. Tuhan, berkatilah teman-teman kami, youth dimanapun mereka berada pada hari ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Saat ini Tuhan, kami berserah dalam tangan-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, pengurapan-Mu untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah hamba-Mu Tuhan, akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong, Engkau mengurapi, Engkau memberkati. Tuhan, hamba-Mu hanya alat-Mu, tetapi sesungguhnya Engkau yang berbicara kepada kami pada hari ini. Terpujilah Tuhan, dimuliakan Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Yang saya mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, salam teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati kalian. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita di dalam Keluaran 23 ayat 25. Sekali lagi, Keluaran 23 ayat 25. Begini firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sekali lagi. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Teman-teman, pesan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, yaitu bahwa kita didorong untuk tetap setia beribadah kepadanya. Tema kita hari ini adalah tetaplah semangat beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah tetaplah semangat beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita harus tetap semangat beribadah kepada Tuhan? Karena kalau kita lihat sekarang ini, ya, pemerintah menyarankan kepada kita bahwa kita tidak bisa ibadah di gereja, tetapi melainkan kita disuruh untuk beribadah di rumah. Tetapi saya menyurvei beberapa, ya, di beberapa rumah jemaat, dan juga menemukan beberapa teman-teman, ya, ada yang tidak beribadah. Kenapa? Ya, mereka kehilangan semangat. Mereka mungkin merasa bahwa hanya di gereja itu, ya, tempat ibadah yang membuat mereka bisa semangat. Tetapi kalau di rumah, mereka kurang nyaman untuk beribadah. Tetapi hari ini Tuhan mendorong kita melalui firman-Nya untuk tetap semangat, untuk tetap beribadah, sekalipun tidak di gereja, tetapi melainkan pun di rumah kita harus tetap beribadah. Sekalipun ada COVID-19 yang sekarang sedang melanda bangsa kita, bahkan seluruh dunia, tetapi kita jangan takut, karena ada janji Tuhan kepada kita, yang itu bahwa Tuhan menyarankan kita harus tetap beribadah. Tuhan berjanji, bagi siapa yang setia beribadah kepadanya, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan menjaga. Yang pertama Dia berikan kepada kita pertolongan, yaitu memberkati makanan, minuman kita. Dan yang kedua, Dia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini saya mau sampaikan kepada kita sesuai dengan firman-Nya untuk kita pada hari ini, di mana Tuhan menyerahkan kepada kita, mendorong kita untuk tetap setia beribadah. Jangan takut, jangan lengah, tetapi mari terus beribadah supaya ada penyertaan Tuhan bagi kita dimanapun kita berada. Karena tanpa Tuhan dalam hidup kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kau mau selamat atau mau kuat untuk menghadapi suasana yang terjadi saat ini, ya, salah satunya COVID-19, mari kita kuat beribadah
sehingga kita akan Tuhan lepaskan dari hal itu. Ya, sampai hari ini kita bersyukur. Ya, saya menanyakan beberapa teman-teman ya hari ini dan minggu-minggu semalam, ya puji Tuhan sampai hari ini tidak ada yang terserang penyakit virus corona. Nah, itu adalah salah satu contoh berkat Tuhan bagi kita, penyelamatannya bagi kita, bahwa kita Tuhan masih pelihara sampai hari ini. Jadi untuk itu teman-teman, semangatlah beribadah. Jangan loyo, jangan kendor semangatmu, tetapi malaikanlah tetap semangat. Ya, ya. Jadi pertanyaan untuk kita hari ini lewat firman-Nya, kenapa kita harus tetap beribadah kepada Tuhan? Ada 3 poin yang harus kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kenapa kita harus tetap beribadah kepada Tuhan? Yang pertama, ada penyertaan Tuhan kepada orang yang beribadah kepadanya. Seperti tadi ya di dalam Keluaran 23 ayat 25 ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kalau kita aplikasikan ini, Tuhan menyertai kita, mencukupkan kebutuhan kita, dan juga menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah kita. Jadi itulah faedah ibadah. Maka kita harus terus semangat beribadah kepada Tuhan Allah kita. Amin. Dan poin yang kedua, ya, kenapa kita harus tetap beribadah kepada Tuhan? Yang kedua adalah Tuhan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepadanya dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, sekali lagi, poin yang kedua adalah Tuhan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah kepadanya dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Mari kita buka di dalam Maliaki 3. Maliaki 3 ayat 18. Maliaki 3 ayat 18. Begini firman Tuhan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sekali lagi, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi teman-teman, firman Tuhan berkata hari ini untuk kita, Tuhan akan mengadakan ya perbedaan antara orang yang setia beribadah kepadanya dengan orang yang tidak setia beribadah kepadanya. Ya, ini adalah hari-hari yang kita lihat di mana Tuhan mengadakan penyaringan. Ya, Tuhan melihat siapa yang setia dan siapa yang tidak setia. Tuhan mau melihat siapa yang menjadi gandum atau siapa yang menjadi lalang. Jadi kalau kita adalah gandum, maka kita akan Tuhan persiapkan, Tuhan siapkan di suatu tempat. Tetapi kalau kita lalang, maka Tuhan akan membuang kita ke dalam api yang menyala-nyala, maka kita akan menjadi hangus. Oke, di poin kedua ini, ya, apa perbedaan kita dengan orang yang tidak setia beribadah? Sekali lagi, apa perbedaan kita dengan orang yang tidak setia beribadah kepada Tuhan? Ya, perbedaannya kita baca di ayat 16, Maliaki 3 ayat 16, ya. Yang pertama, perbedaannya adalah Tuhan mendengarkan dan memerhatikan orang yang beribadah kepadanya. Ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya, dan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi perbedaan yang Tuhan adakan kepada kita sebagai anak Tuhan yang setia beribadah kepadanya adalah, yaitu Tuhan memerhatikan kita.
Yang kedua, Tuhan mendengarkan seruan kita. Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan mendengarkan permintaan kita. Karena kita adalah anaknya. Kita setia beribadah kepadanya. Jadi teman-teman, saya dorong kita hari ini, ayo semangat beribadah kepada Tuhan. Sekalipun tidak datang ke gereja, tetapi ibadahmu tetap laksanakan, maupun dimanapun kamu berada, baik di rumah maupun dimanapun kamu berada. Yang kemarin saya melihat sebuah video, ya, ada yang beribadah di atas pesawat. Jadi bahkan mereka melakukan perjamuan kudus di atas pesawat. Jadi teman-teman, hari ini tidak harus dibatasi kita ibadah hanya di gedung gereja, tetapi yang paling diminta Tuhan adalah hati kita. Dimanapun kita berada, tetap kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan yang kedua, apa perbedaan kita yang setia beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak setia beribadah kepada Tuhan? Yaitu kita akan menjadi kesayangan Tuhan, ya. Sekali lagi, kita akan menjadi kesayangan Tuhan. Ayat 17 berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi ini janji Tuhan kepada kita. Tuhan mengasihi kita kalau kita setia, ya. Dan terutama pada hari murka, pada hari Tuhan, ya, di mana seperti hari ini, seperti kabar kita dengarkan yang sedang melanda bangsa kita sekarang ini tentang COVID-19, yaitu disinilah kita akan melihat diri kita siapa. Orang yang taat, orang yang beriman, orang yang setia beribadah kepada Tuhan, atau orang yang suam kuku, atau sama sekali tidak beribadah. Kalau kita orang yang tidak setia beribadah kepada Tuhan, maka kita akan selalu takut, akan selalu khawatir. Tetapi kalau kita orang yang setia beribadah kepada Tuhan, kita akan mengerti kebenaran. Kita akan tahu bagaimana menempatkan diri kita, dan kita akan tetap memuji Tuhan. Jadi tidak ada yang membatasi kita, baik ruang maupun waktu. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap semangat, dan kita tetap mengasihi Tuhan. Amin. Dan di sini ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi di sini Tuhan akan memberikan perbedaan bagi orang yang setia beribadah kepadanya. Dan yang ketiga adalah perbedaan kita dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah hari Tuhan. Ya, di pasal 4, Maliaki 4 ayat 1 sampai 3, ya, berkata bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercingkrat-cingkrat seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi poin yang ketiga ini, ya, di mana Tuhan adakan perbedaan, ya, atau penyelamatan kepada orang yang setia beribadah kepadanya. Yaitu yang pertama, di ayat 1 berkata bahwa ketika hari Tuhan itu datang, hari murka Tuhan itu datang, semua orang kelabakan, semua orang ketakutan, karena mereka tidak tahu mau berbuat apa. Mereka tidak mempersiapkan diri. Tetapi kita yang setia beribadah kepada Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi yang pertama di sini, ketika hari Tuhan itu datang, orang fasik itu akan menjadi
binasa. Ayat 1 berkata bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi teman-teman, mari kita periksa diri kita. Siapakah kita? Orang yang taat, orang yang beribadah kepada Tuhan, ataukah kita orang fasik yang menentang Tuhan, yang mengabaikan ibadah kepada Tuhan? Jadi sekali lagi, mari koreksi diri kita masing-masing. Kita yang menjawab itulah di dalam hati kita. Itu antara hubungan kita dengan Tuhan, tapi akan nyata dalam perbuatan kita sehari-hari. Apakah kita orang yang setia beribadah atau tidak? Kalau kita orang yang setia, maka kita akan tetap teguh, kita tetap sukacita, kita tetap semangat. Tetapi kalau kita berada dalam garis orang fasik, maka kita akan selalu khawatir, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan gereja, bahkan menyalahkan keluarga kita. Yang paling ngerinya adalah menyalahkan diri sendiri. Tetapi hari ini saya mau mendorong kita, tidak ada lagi kata menyalahkan, tetapi mari membangun diri, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan semangat, dengan sukacita, sampai kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, di hari Tuhan, perbedaan kita antara orang yang setia beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak setia beribadah kepada Tuhan, yaitu kita akan diselamatkan. Sedangkan orang yang fasik, dia akan tidak diselamatkan. Di ayat yang kedua sampai 3, Maliaki 4 ayat 2 dan 3, begini firman Tuhan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrat-jingkrat seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi ini adalah poin yang terakhir, bahwa Tuhan akan menerbitkan surya kebenaran atas kita. Kita adalah orang yang setia beribadah kepadanya. Tetapi bagi orang yang tidak setia beribadah kepada Tuhan, maka kegelapan, ketakutan akan melingkupi hidup mereka, sehingga mereka sangat gelisah dan khawatir di dalam kehidupan mereka. Jadi inilah keuntungan bagi kita, anak-anak Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan, yaitu janji Tuhan itu selalu nyata pada kita. Dia berikan terangnya, dia berikan janjinya pada kita untuk membuat kita selalu bersukacita, selalu bersemangat, sehingga kita tidak putus asa ketika menghadapi persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini kita atau banyak orang kita dengar mengeluh, tidak dapat makanan karena mereka tidak bisa kerja, karena banyak mungkin mereka di-resign dari pekerjaan mereka, atau sedang istilah dirumahkan. Maka kita yang percaya kepada Tuhan, jangan khawatir dengan itu. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi teman-teman youth atau pemuda Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada hari ini, marilah semangat, tetap mencari Tuhan. Bukan soal waktu lamanya beribadah, tetapi setidaknya hati kita, posisi hati kita, kerinduan kita mencari Tuhan itu. Jadi sekali lagi, jangan engkau tinggalkan ibadahmu, walaupun kau tidak datang ke gereja, tetapi laksanakanlah ibadahmu di rumah. Disinilah nampak kalau engkau memang orang yang cinta akan Tuhan atau orang yang tidak cinta akan Tuhan. Sebagai ayat penutup untuk kita pada hari ini, kita buka di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 11 sampai 12.
Roma 12 ayat 11 sampai 12. Begini firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu saja firman Tuhan untuk kita. Mari kita tetap bersemangat. Mari kita naikkan satu pujian kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, oh. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oh, selamanya Kau hebat bagiku. Oh, haleluya. Bapa di surga, terima kasih, kami yakin dan percaya kuasa-Mu memenuhi dan menyertai kami. Kami yakin dan percaya bahwa selamanya Engkau ajaib dan Engkau hebat bagi kami. Tuhan, berkatilah kami, sertailah kami, terutama teman-teman pemuda dimanapun mereka berada pada hari ini. Tuhan, berkatilah mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa Engkau dorong dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan, untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Bila ada yang sakit Engkau sembuhkan, bila ada yang lemah Engkau kuatkan. Apapun pekerjaan mereka Tuhan yang mereka lakukan pada hari ini, Tuhan berkati, buatlah berhasil, dan buatlah mereka bersemangat dan bersukacita. Berkati yang kuliah, berkati juga yang bekerja, berkati juga yang melakukan usaha Bapa di surga. Biarlah semuanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan yang terpenting adalah berkatilah mereka yang setia beribadah kepada Tuhan, yang masih suam-suam kuku, yang belum beribadah kepada Tuhan. Mari jamalah mereka, berkatilah mereka Bapa di surga. Berikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari yang telah kami dengarkan. Mari urapi, berkati, tanamkanlah itu di dalam hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan sukacita dan kasih sayang daripada-Mu. Biarlah kami menerima urapan dan pertolongan dan pengertian dan kebenaran dari firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada surga yang telah diberkati Tuhan pada hari ini lewat firman-Nya. Sama-sama kita katakan amin. Salam teman-teman. Pengumuman untuk kita hari ini. Pertama, apakah kita diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini? Amin. Ya, saya yakin dan percaya bahwa kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, pengumuman untuk kita hari ini, ya, pesan dari gereja, baik Pak Gembala dan juga kami pengurus youth untuk kita, ya, tetaplah semangat
beribadah kepada Tuhan, tetaplah setia, berdoa, dan baca firman Tuhan. Karena itulah kekuatan kita untuk menjalani hari-hari kita, hari-hari ini. Dan juga yang kedua adalah jangan lupa terus mendukung pelayanan kita lewat channel YouTube kita, yaitu dengan subscribe dan juga like-nya, sehingga nanti Anda terus dikirimi channel ini untuk selalu mendapatkan pelayanan kita melalui YouTube ini. Jadi teman-teman, kami berharap semua kalian dimanapun berada tetap dalam penyertaan Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan selalu memberkati kalian, keluarga kalian, pekerjaan kalian, kuliah kalian. Tuhan berkati. Itu saja pengumuman untuk kita, karena Tuhan menolong kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami telah beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan penuh kerinduan. Maka kami serahkan hidup kami di dalam tangan, seluruh hidup keluarga kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, berikan keselamatan, berikan sukacita, berikan penyertaan. Bapa di surga, hamba mau berdoa buat teman-teman Youth dimanapun mereka berada. Bila ada yang sakit Engkau sembuhkan, bila ada yang lemah Engkau kuatkan. Tuhan, yang tidak punya makanan, Tuhan berilah mereka makanan. Yang tidak punya pekerjaan, Tuhan berilah mereka pekerjaan. Tolong mereka Bapa di surga, selamatkan anak-anak-Mu, berikan mereka semangat untuk tetap setia beribadah kepadamu. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pelayanan kami di gereja. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah namamu selalu dimuliakan, dan biarlah hati kami selalu berkobar-kobar, selalu semangat melayani Tuhan. Berkati kami Tuhan, berilah kami hikmat dan kesabaran untuk mengurus pelayanan ini, sehingga kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai peserta, keluarganya, dan anak-anaknya. Berkati, cukupkanlah segala kebutuhan, keperluan yang dibutuhkan dalam pelayanan, dan terkhususnya dalam pelayanan Youth ini juga. Tuhan berkati Bapa di surga. Terima kasih, kami berdoa buat gereja pusat kami di Batam dan juga di Jakarta yang digembalakan oleh Pak Niko. Tuhan berkati, mereka adalah Bapak rohani kami. Tuhan tolong mereka, pimpin mereka dengan Roh Kudus, berikan mereka hikmat dan kebesaran, baik kepada Pak Hani dan juga kepada Pak Niko Bapa di surga. Tolong mereka, tolong berkati pelayanan mereka. Biarlah Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, terkhusus pada pemerintahan kami. Berkatilah pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden kami, beserta istri dan anak-anaknya. Tuhan tolong, Tuhan sertai, lindungi Bapak di surga. Berikan dia hikmat kebesaran untuk memimpin bangsa kami. Berkati wakilnya, berkati seluruh stafnya. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Berkati juga seluruh para menteri-menteri bangsa kami, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terkhusus Tuhan, Menteri Kesehatan dan juga Menteri Perekonomian. Tuhan tolong mereka, pimpin mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka mampu mengatur juga perekonomian kami, dan juga tentang kesehatan Bapa di surga. Dan juga Tuhan, Menteri Pendidikan, biarlah mereka Tuhan mampu mengarahkan dan juga bisa memberikan pengarahan tentang pendidikan pada masa-masa sekarang ini. Tuhan tolong Bapa di surga, supaya namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Kami bersyukur kepadamu. Berkati seluruh gubernur kami di seluruh Indonesia ini, terkhusus di kota Medan. Berkati wali kota, berkati bupati, berkati camat, berkati lurah, dan juga Kepling dan Keplor. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bahkan seluruh yang menjabat di pemerintahan, Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa buat Menteri Agama, Tuhan berkati, supaya juga Tuhan Engkau berikan hikmat kepadanya untuk mengurus ibadah di saat-saat seperti ini Bapa di surga. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biar namamu ditinggikan, dimuliakan. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Dan berkatilah seluruh gereja-gerejamu di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, terkhusus di kota Medan. Tuhan berkati Bapa di surga, dalam nama Yesus. Pakailah anak-anakmu, pakailah para hamba-hambamu, pakailah seluruh jemaatmu untuk berani melakukan firman-Mu, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan,
hidup dalam kesucian untuk selalu setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami akan percaya Engkau selalu menyertai dan melindungi bangsa kami. Kami berdoa buat para TNI, buat para kepolisian, Tuhan tolong Tuhan berkati mereka, baik angkatan darat, angkatan udara, angkatan lautan. Tuhan tolong Tuhan sertai, Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Dan terkhusus kami berdoa buat para tenaga medis, Tuhan berkatilah mereka, biarlah pertolongan, perlindungan Tuhan berikan kepada mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Saat ini Tuhan lindungi mereka agar mereka tidak terserang oleh sakit penyakit apapun, terkhusus dengan COVID-19. Mereka adalah tangan kanan di barisan depan Tuhan untuk menghadapi COVID-19 ini. Maka tolong lindungilah mereka, biarlah dengan kuasa-Mu, Engkau yang ada di depan mereka, berjalan di depan mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang melindungi, yang menyertai mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan urapi, Tuhan berkati. Mereka pegang pasien yang telah terkena virus corona, Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan seluruh pasien yang telah terserang oleh virus corona, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami iman, berikanlah kami pengharapan di seluruh Indonesia ini. Berkatilah seluruh masyarakat agar tetap tertib, agar tetap aman, dan tetap percaya, dan tetap mengikuti anjuran pemerintah yang telah diberikan kepada kami. Tuhan tolong, Tuhan berikan semuanya Tuhan. Kami tak mampu menjalaninya tanpa Tuhan yang menyertai hidup kami. Kami tak mampu melakukannya tanpa Tuhan yang menolong kami. Untuk itu Bapa di surga, kami sangat mengharapkan, kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang memimpin bangsa kami, biarlah Tuhan yang memimpin masyarakat kami, sekalipun ada presiden kami, sekalipun ada pemerintahan kami. Tetapi kami yakin Tuhan yang selalu menyertai dan juga yang selalu ada di depan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, berkatilah kami dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan saja dalam tangan-Mu bangsa kami, terkhusus kami di Sumatera Utara dan juga di kota Medan ini. Terpujilah Tuhan, dimuliakan Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga yang telah memberkati kami. Saya undang kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi kita untuk menyinari kita, dan Roh Kudusnya turun atas kita untuk memenuhi kita, melingkupi kita, menguatkan kita, menghibur kita, dan memberikan kita keberanian untuk melakukan firman-Nya mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang telah diberkati Tuhan pada hari ini, sama-sama kita katakan